Kisah Sunan Derajat yang jarang diketahui, pernah kecelakaan. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim, bioputra Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati dan merupakan adik dari Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden Maulana perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa, tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kosim. Secara kebetulan ekor ikan besar yaitu ikan talam datang kepadanya dan menunggang punggung ikan tersebut. Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai. 3 tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duwur. Di bukit yang disebut Dalam Duri itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam beliau menganut jalur lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Beliau menganut jalan lurus, agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur baur dengan adat dan kepercayaan lama. Pada tahun 1506 angin kedudukan berhembus dari bumi Tandes, tepatnya dari arah Bukit Giri. Sunan Giri menghembuskan nafas terakhir pada usia menjelang 60 tahun. Angin itu bertiup kencang hingga memenuhi udara pesisir Demak. Nama besar Sunan Giri sangat terasa, jauh lebih terasa dibandingkan saat semasa beliau masih hidup. Rasa kehilangan tidak dapat disembunyikan dari wilayah-wilayah yang merasa terduga. Tidak terkecuali Sunan Kalijaga, salah seorang wali yang sering berseberangan dalam prinsip dakwah. Semua perbedaan nampak tidak ada apa-apanya, terlalu kecil dibandingkan dengan rasa kehilangan tokoh panutan ini. Itu yang dirasakan oleh Sunan Kalijaga. Kehilangan Sunan Giri sebagai ketua Dewan Wali mengantarkan perdebatan besar yang harus diselesaikan. Sementara di wilayah timur Sunan Giri sering bersatu paham dengan Sunan Derajat. Mereka berdua adalah tokoh yang gigih untuk tidak mencampuradukan ajaran Islam dengan tradisi setempat. Mereka pun dengan bangga menyebut sebagai kaum putih yang suci dan murni dalam penerapan ajaran Islam. Dan kini sang penghulu putih yang berdiri dengan disokong para santri dari Derajat dan Giri. Pada hari itu banyak sekali yang menentukan dan lebih memilih Sunan Kalijaga sebagai ketua Dewan Wali, namun di kubu lain juga menginginkan Sunan Derajatlah yang menjadi ketua Dewan Wali. Sampai pada suatu ketika Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang mereka berdua memilih mengalah demi persatuan umat, terlebih Sunan Bonang yang tak lain adalah kakak Sunan Derajat. Ia menyerahkan posisi ketua Dewan Wali kepada adik kandungnya ialah Sunan Derajat. Hingga pada hari yang ditentukan datang juga, apa yang dikehendaki Sunan Kalijaga terkabul juga. Sunan Derajat dipilih dalam musyawarah sebagai ketua Dewan Wali menggantikan Sunan Giri yang baru saja mangkat. Sehingga menimbulkan semua perasaan menjadi lega. Kalaupun ada kekacauan itu tak seberapa besarnya yang dialami oleh para santri dari Kadilangu yang dimana Sunan Kalijaga memberikan pengajarannya. Kecuali satu orang yang nampak kecewa atas terpilihnya Sunan Derajat sebagai ketua para wali. Ia adalah Sunan Kajenar alias Syekh Siti Jenar yang sangat berharap Sunan Kalijaga yang menggantikan Sunan Giri.
Syekh Siti Jenar sudah membayangkan apa yang akan ia terima nantinya atas kekukuhannya dalam pendirian. Semakin lama Syekh Siti Jenar memang semakin tersingkir saja apa yang ia yakini sebagai kebenaran ternyata berseberangan dengan kaum putihan di Giri, dan kini berpindah ke derajat. Syekh Siti Jenar mengajarkan paham manunggal di Kaula Gusti, ajaran yang dianggap sesat oleh kaum putihan. Ini kisah yang jarang sekali kita dengar, hanya beberapa buku yang mencantumkannya. Salah satunya ialah buku Babat Wali Songo karangan Yudi Au, dengan penerbit Narasi. Terima kasih sudah menonton channel kami sampai selesai.